Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang matrik. Kita akan membicarakan yaitu transpos dari suatu matrik. Transpos suatu matrik dilambangkan dengan A pangkat T kecil seperti ini. Jadi transpos dari suatu matrik A itu adalah A transpos. Apakah transpos matrik itu? Transpos dari suatu matrik A adalah matrik yang persis sama dengan matrik A, akan tetapi barisnya ditukar dengan kolomnya. Jadi kalau kita lihat di sini 1, 7, 3, 5 ke arah bawah, maka di sini bisa kita tuliskan 1, 7, 3, 5. Oke. Jadi kolomnya berubah jadi baris. 4, 6, 3, 3. Kita tulis di sini 4, 6, 3, 3. Kemudian di sini 3, 4, 1, 2. Kita tulis di sini 3, 4, 1, 2. Jadilah matrik transpos kita. Akan tapi ini kita lakukan secara manual. Gimana kalau menggunakan Excel kita mentransposkan matrik A? Bisa kita tulis pakai rumus, misalkan saja sama dengan, kita tulis ke sana, terus kemudian ini kita tulis ke sini, ini kita tulis sama dengan, kita pilih yang ini kita tulis sama dengan, kita tulis yang ini. Repotnya ini tidak bisa di copy langsung ke bawah. Kalau matriknya sekian tidak masalah. Kalau matriknya besar, nanti kita akan kecapean. Nah, kita harus satu persatu menuliskan rumusnya. Nah, di dalam Microsoft Excel sudah ada perintah untuk mentransposkan suatu matrik. Yaitu perintahnya adalah sama dengan, kita blok dulu. Kita tahu bahwasanya ini baris akan menjadi kolom, maka kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kesananya 1, 2, 3, kesini 1, 2, 3. Kita blok dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan di sini sama dengan, kita tulis transpos. Transpos di sini. Nah, diminta array, maka array-nya kita pasang di sini. Nah, kemudian kita enter, kita tutup kurung dulu, tapi kita Ctrl Shift Enter, Ctrl Shift Enter. Nah, otomatis di sini sudah terbentuk semuanya. Oke, saya ulangi lagi. Misalkan belum ada ininya. Saya ulangi lagi. Di sini kita pilih dulu 3 kali 4. Kemudian kita tulis rumusnya di sini sama dengan transpos. Kita klik transposnya. Kemudian kita pilih array-nya, kita tutup kurung, kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, di sini sudah keluar. Nah, ini kalau kita rubah di sini, misalkan angkanya jadi 7 misalkan, maka di sini langsung berubah 7. Inilah bagaimana mentransposkan matrik memakai Microsoft Excel. Oke, silahkan dipahami.
Kalau sudah, kita akan melanjutkan lagi dengan bahasan yang berikutnya. Inverse suatu matrik. Apa inverse suatu matrik? Inverse suatu matrik A dilambangkan dengan A pangkat min 1. Inverse matrik A mempunyai sifat kalau dikalikan dengan A akan menghasilkan matrik identitas seperti ini. Bagaimana cara mencarinya? Ini sangat panjang sekali kalau kita lakukan secara manual. Akan tapi kalau kita menggunakan Microsoft Excel sudah menyediakan inverse dari suatu matrik. Caranya bagaimana? Coba ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu, ya. Nah, ini kita cari inverse-nya. Bagaimana caranya? Maka kita blok dulu. Inverse suatu matrik, ingat, adalah apabila dikalikan akan menghasilkan matrik identitas. Maka pasti ukurannya kolomnya sama dengan barisnya di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kita lihat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita blok dulu. Kemudian bisa kita isikan di sini. Atau kita tulis langsung sama dengan. Kemudian kita ketik matrik M inverse. Nah, kita lihat di sini ada inverse, M inverse. Kita klik. Nah, dia minta array-nya. Array-nya kita isikan di sini. Nah, seperti itu. Kita tutup kurung. Nah, kemudian seperti yang tadi, kita tekan Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter. Maka sudah kita dapatkan matrik inverse-nya. Begitu mudah kalau kita menggunakan Microsoft Excel. Apa betul ini matrik inverse? Coba kita kalikan. Ini dikalikan dengan ini. Tentu hasilnya adalah matrik 3 kali 3. Kita blok dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa betul hasilnya adalah matrik identitas? Maka kita seperti sebelumnya, cara mengalihkan matrik sama dengan M mult. M mult. Nah, ini kita klik array 1, kita isikan. Kemudian koma, array 2 kita isikan. Tutup kurung. Nah, kemudian kita tekan Ctrl Shift Enter. Nah, ternyata betul ini adalah matrik identitas. Di sini kok ada minnya, ada minnya. Coba kita besarkan. Ternyata sini min 2 kali 10 pangkat min 16, 0,000002. Nah, ini adalah kenapa terjadi seperti ini kok tidak 0? Ini adalah dari kepresisian perhitungan dari Microsoft Excel. Jadi di sini seharusnya ini bagaimana bisa 0, ini adalah kepresisian. Jadi kalau kepresisiannya sampai pangkat min 16 seperti ini bisa kita abaikan, anggap ini adalah 0. Oke. Jadi bisa diterima. Jadi ini jadi matrik identitas. Inilah matrik inverse dari matrik A. Begitu mudah. Oke. Baiklah, kalau sudah, kita akan melanjutkan lagi bahasan kita. Kali ini dengan determinan suatu matrik. Setiap matrik bujur sangkar selalu mempunyai angka yang disebut sebagai determinan, dilambangkan dengan delta seperti ini. Bagaimana cara mencari determinan ini? Kalau matrik 2 kali 2 atau matrik bujur sangkar berorde 2,
maka bisa kita cari, yaitu caranya diagonal utama ini kita kalikan dikurangi dengan diagonal yang kedua. Jadi determinan dari matriks A, B, C, D ini dapat dicari dengan A kali D dikurangi B kali C. Sebagai contoh ini, misalkan saja matriks 2, 6, 5, 4, maka cara mencarinya adalah 2 dikalikan 4 dikurangi 6 kali 5. Bisa kita cari seperti ini. 2 dikalikan 4 kemudian dikurangi 6 kalikan 5. Kita enter, ketemulah bahwasanya determinan dari matriks ini adalah min 2, 2. Apa gunanya determinan? Nanti kita akan bahas. Ini akan sangat penting dalam menyelesaikan persamaan linier. Oke. Ini kalau matriks 2 kali 2. Nah, bagaimana kalau mencari determinan dari matriks 3 kali 3? Misalkan saja matriksnya seperti ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Tentu sini kita cari di sini tidak tepat. Ini ada bilangan yang lainnya. Maka ada metode yang namanya adalah metode Sarus. Gimana caranya? Yang pertama kita copy dulu. 2 kolom pertama kita copy. Kemudian kita paste di sebelah sini. Selanjutnya, kita akan kalikan berurutan, yaitu dari kolom sini dulu, dari sini diagonal utama sini ke sini. Kemudian selanjutnya ditambah lagi dengan yang ini. Nah, kalau sudah, ditambah lagi dengan yang sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kurangi dengan diagonal yang kedua. Gimana? Dari sini ke sana dikalikan, dikurangi lagi ini dikalikan, dikurangi lagi ini dikalikan. Nah, oke, kita praktekkan. Jadi di sini adalah kita bikin di sini kurungnya 2. Ini atasnya ini dikalikan dengan 3 di sini, dikalikan lagi dengan 4 di sini, kita kurung, ditambah dengan ini, dikalikan dengan sini, dikalikan dengan sini, kita kurung, ditambah yang ini, dikalikan dengan 1, dikalikan lagi dengan 5. Oke, ini adalah hasil yang pertama. Kita enter dulu biar tepat. Kemudian ini dikurangi dengan yang ke sana. Jadi ini dikurangi, kita tulis min, kurung, ini dikalikan dengan sini, dikalikan dengan sini, tutup kurung, tidak usah, kita tambah lagi aja ke sini, dikalikan dengan sini,
dikalikan lagi dengan sini. Nah, kemudian ditambah lagi yang ini dikalikan dengan ini, dikalikan lagi dengan yang ini. Oke, kita tutup kurung. Nah, ini adalah hasil perkalian ke sana, minus ini plus, ini minus, kemudian dari keduanya kita jumlahkan, ditambah dengan di sini. Nah, inilah hasil dari determinan matrik 3 kali 3 ini. Oke, silahkan dicoba-coba dulu. Baiklah, kalau sudah, kita akan lanjutkan lagi. Kita sudah membahas matrik 3 kali 3. Gimana kalau seandainya kita mencari determinan matrik yang lebih dari 3 kali 3? Sebagai contoh, misalkan seperti ini, matrik 4 kali 4 atau matrik yang lebih besar lagi. Kita kalau membahas nanti metode finite element, elemen hingga, itu kita akan menghitung satu matrik yang begitu besar lagi. Nah, bagaimana caranya untuk mencari determinannya? Apa ada cara lain? Ternyata ada satu cara, yaitu dengan cara mencari minor dari matrik tersebut. Kita ambil contoh, ini misalkan matrik 3 kali 3. Kenapa kita ambil 3 kali 3? Nanti hasilnya kita samakan dengan determinan yang sudah kita hitung sebelumnya. Bagaimana caranya mencari matrik dengan membagi minornya? Pertama, kita tunjuk dulu salah satu elemen di sini, bisa ke arah sini, ke arah kolom, bisa juga ke arah baris seperti ini. Terserah kepada kita. Kita ambil misalkan saja secara kolom seperti ini. Oke. Misalkan kita ambil matrik minor yang ada di sebelah sini. Mana matrik minornya? Matrik minor sebelah sini adalah matrik ini dikurangi kolom dan baris dari komponen A ini. Jadi matrik minornya adalah ini. Nah, ini matrik minornya. Ini matrik minor pertama. Kemudian kita cari matrik minor yang ke sana. Maka kita ambil di sini, maka dikurangi matrik utama ini dikurangi dengan matrik yang kolomnya ini dan barisnya ini. Berarti matriknya adalah matrik ini. Ini dengan ini. Nah, ini adalah matrik minor pertama, ini matrik minor kedua. Selanjutnya kita cari matrik minor ketiga. Tentu di C sini. Ini barisnya dihilangkan, kolomnya dihilangkan. Berarti matrik minor yang ketiga adalah ini. Nah, inilah matrik minor yang ketiga. Selanjutnya, matrik minor ini kita cari determinan masing-masing. Jadi ini kita cari determinannya, ini kita cari determinannya, ini kita cari determinannya. Kita ingat, kalau ini adalah matrik 2 kali 2, cara mencari determinannya adalah diagonal utama dikalikan, dikurangi dengan diagonal kedua. Ini juga seperti itu, ini juga seperti itu, ini juga seperti itu, ini juga seperti itu. Maka didapatkan determinan dari ini adalah E kali I E kalikan I dikurangi F kalikan H. Ini adalah determinan dari matrik ini.
Yang ini sama. Berarti di sini adalah D kalikan I dikurangi F kalikan H. Seperti ini. Yang di sini D kalikan H dikurangi E dikalikan G. Nah, kalau sudah ketemu determinan dari masing-masing matriks minor ini, maka ini kita kalikan dengan bilangannya. Jadi di sini dikalikan dengan A, maka A jadinya matriknya adalah ini A dikalikan dengan determinan dari matrik minor ini. Kemudian ini juga seperti itu. Ini dikalikan dengan B. B dikalikan dengan determinan dari matrik minor. Yang ini C tentunya kita kalikan dengan matrik minornya. Determinan matrik minor. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk mencari determinan ini semuanya, bagaimana caranya? Maka matrik yang di sini dikurangi di sini ditambah dengan yang sini. Jadi ini plus, ini min, ini plus. Jadi plus A kali ini, min B kali ini, plus C kali ini. Jadi urutannya seperti itu. Sini plus, min, plus. Kalau seandainya ada komponen lagi di sini banyak, maka urutannya plus, min, plus, min, plus, min, plus, seperti itu. Nah, maka ini jadinya adalah A kali ini, kemudian dikurangi dengan ini. Ininya jadi minus. Yang ini jadi plus. Inilah jadinya hasilnya. Nanti kalau dijumlahkan semuanya menghasilkan determinan dari ini. Coba kita coba di sini. Kita tuliskan di sini A-nya adalah ini dikalikan ini, determinan ini. Maka kita tuliskan di sini ini dikalikan dengan yang di sini, komponen utama, kemudian dikurangi komponen kedua. Seperti ini. Kemudian minus B. Minus B. Minus B itu mana B? B ini. Dikalikan dengan komponen utamanya mana? Ini kali ini. Ini dikalikan dengan ini. Dikurangi ini. Dikalikan dengan ini. Kemudian ditambah dengan C. Mana C? Ini C. Kemudian dikalikan dengan utamanya C, berarti matrik ini. 1 kalikan 5 dikurangi di sini, karena ini ada rumusnya, saya klik di sini, saya dorong ke atas, dikalikan dengan ini. Oke, kita tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya adalah 13. Kita lihat sama dengan ini. Nah, kita lihat di sini 13, di sini juga 13 determinannya. Begitulah caranya mencari matrik. Kalau seandainya matriknya banyak seperti ini, tentu minornya yang ini adalah minor pertama adalah yang ini. Kalau ini matrik 3 kali 3, kita bisa cari pakai metode Sarus misalkan. Ya.
bisa kita cari, yang ini bisa kita cari dengan sarus misalkan. Terus kemudian yang kedua ini berarti komponennya adalah ini, elemennya ditambah ini. Yang ketiga berarti angkanya ini dikalikan dengan ini ditambah ini. Dan selanjutnya. Ini kalau 3 kali 3 yang matrik minornya. Kalau seandainya 5 kali 5, tentu kita jadikan minor lagi. Minornya kita cari dengan cara yang sama seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya, kalau sudah, sebenarnya di Microsoft Excel sendiri sudah disiapkan perintah untuk mencari determinan. Misalkan saya mau mencari determinan ini. Caranya yaitu sama dengan kita ketik M matrik determinan, M determinan. Kita klik di sini. Dia minta array, maka kita tulis array-nya di sini. Kita blok, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya adalah determinannya 272. Cepat bukan? Nah, apa betul ini? Coba kita cek dengan yang atas ini. Yang atas ini apa betul nanti hasilnya 13? Misalkan kita ketik di sini sama dengan M determinan. Di sini kita pilih ini, kita tutup kurung, kita enter. Nah, ternyata hasilnya adalah 13. Oke, dengan perintah M determinan seperti ini, kita tidak usah pusing-pusing apa itu metode sarus, metode apa, tidak perlu, yang penting kita paham perintah ini. Oke, terima kasih atas perhatian. Kita akan lanjutkan lagi dalam pertemuan yang akan datang dengan bagaimana menggunakan determinan ini untuk menyelesaikan persamaan linear. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan.